Siswa dari luar wilayah domisili bisa mendaftar katanya selama kuota siswa itu dalam domisili belum penuh. Nah, jika tidak lolos seleksi di sekolah pilihan awal, bisa ikut seleksi ulang dan memilih sekolah lain sesuai dengan jadwalnya ya. Siswa yang sudah diterima di satu sekolah tidak bisa mendaftar lagi di jalur lainnya. Udah diterima jalur ini, daftar lagi kan jalur yang lain nggak usah ya. Kalau udah diterima, alhamdulillah udah di jalur itu ya udah ya. Halo guys, ini aku mau Berarti jalur domisili rapot abang harus terbit sama mama tahun sebelum tanggal pendaftaran. Tetapi yang baru kemarin ada yang sebulan, ada yang 2 bulan boleh aja. Tetapi yang lama tetap dilanjutkan ya. Aku diambil. Nama orang tua wali sama dengan yang ada di rapor, di akte, di akta dan lain. Sistem seleksinya bagaimana? Ini yang domisili. Yang pertama itu berdasarkan jarak rumah ke sekolah ya. Dengan menggunakan titik koordinat atau map. Prioritas itu yang dinamakan berarti jarak yang terdekat. Yang lebih dekat berarti yang pertama diterima. Ya, yang lebih jauh otomatis peluangnya lebih sedikit gitu ya. Skornya nih yang 0 sampai 500 meter itu berarti skor tertinggi. Semakin jauh berarti skornya semakin rendah ya. Ibu ada saya katanya kalau kakaknya masih di luar kabupaten, tapi rumah saya dekat SMP 4 misalnya, bisa daftar selama kuota masih ada ya, jangan khawatir ya. Tapi kalau kuota udah penuh ya otomatis harus memilih sekolah yang lain ya. Jalur domisili pendaftarannya tanggal 29 Juni sampai 2 Juli. Bisa terjemah mulai jam 8 sampai dengan selesai dengan memakai aplikasi Berbunga. Ya, udah pada download? Ya. Yang belum nanti boleh download ya aplikasi Berbunga ya. Penutupan pendaftarannya tanggal 2 Juli. Ya, ditutupnya ya di aplikasi itu dia bisa dilihat udah tutup belumnya. Nanti verifikasinya ya sama sesuai dengan pendaftaran. Udah daftar, udah memenuhi persyaratan, langsung diverifikasi ya tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Registrasi kalau udah itu nanti udah ada pengumumannya tanggal 4 boleh masuk itu. Pengumumannya jalur domisili tanggal 4 Juli ya. Lihatnya di mana Ibu? Di aplikasi ya. Nanti kalau sudah diterima baru registrasi. Sesuai registrasinya langsung ke sekolah tujuan dan tetap di aplikasi juga sama ya. Sekarang ada jalur aplikasi domisili, ada yang ditanyakan dulu Pak? Jalur domisili. Ada yang ditanyakan domisili? Karena di sini kira-kira banyaknya mau daftar SPP lewat jalur mana? Domisili itu donasi zaman dulu ya Mas. Donasi itu sama dengan domisili. Oh, ya. Ada yang ditanyakan? Domisili? Ada yang ditanyakan Kak? Tergantung yang daftar. Skornya 0 sampai 500 meter otomatis skornya tertinggi kan paling dekat itu. Kalau jaraknya semakin jauh skornya semakin kecil, nanti kan ada skornya di situ. Misalnya antara Mama siapa? Mama Melati sama Mama Raka rumahnya beda 500 meter misalnya. Nanti yang dekat siapa itu skornya lebih gede. Terus aku mah skornya posisinya ada di ranking 8 misalnya. Oh Raka mah di ranking 12. Ya wajar. Karena Raka jaraknya lebih jauh. Tuh ya. Nah sekarang ada jalur afirmasi khusus untuk calon siswa dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas ya. Setiap calon siswa hanya boleh memilih satu sekolah saja.
Tetapi itu tidak boleh menggunakan SKTM. Oh, SKTM? Surat keterangan tidak mampu, ya. Yang harus dimiliki itu KIP, Kartu Indonesia Pintar, KKS, PKH. PKH ada yang punya PKH enggak? Kalau di kampung, kalau di sekolah itu ada yang namanya PKH. Saya pernah dengar. Di sini nggak ada. Terus KIS PBI, data action. Ada KIS, ada khusus KIS PBI. Berarti yang KIS itu yang tidak berbayar ya. KIS-nya yang asli tidak berbayar. Terus antara desil 1 sampai 5. Ada tulisannya desil 1 sampai 5. Kalau desil 1 sampai 5 itu otomatis orang yang pantas mendapatkan gitu. Kok saya mah punya KIS tapi desilnya saya desil 6. Berarti itu dianggapnya masih kategori mampu gitu ya. Nah sekarang bagi siswa penyandang disabilitas tentunya ada surat dokter atau dari spesialis, ada surat psikolog, ada kartu disabilitas ya. Calon siswa dari dalam atau luar domisili boleh katanya daftar lewat jalur ini katanya, tetapi ya itu kalau masih ada kuota sesuai dengan domisili juga tetap ya. Nah tadi ibu kata yang tidak mampu itu kan ada KIP itu kartu Indonesia Pintar, ada KIS kartu keluarga sejahtera, PKH itu program keluarga harapan ternyata ya. Kalau KIS PBI kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran. Oh justru ada yang dapat iuran juga ya? Ada nggak? Sini nggak ada ya? Alhamdulillah berarti pada mampu semua. Alpin. Ya. Alpin. Terus penyandang disabilitas alhamdulillah di sekolah kita juga tidak ada ya. Nah jalur afirmasi itu tidak boleh menggunakan SKTM juga atau surat keterangan tidak mampu. Terus datanya tidak resmi. Data tidak resmi itu seperti apa? Misalnya bohongan dah gitu. Tiba-tiba pengen ikut jalur afirmasi, bikinnya KIS, padahal dia mampu gitu. Itu kan berarti sudah membohongi ya, itu tidak boleh. Nah afirmasi itu kan ada juga apa namanya yang disabilitas gitu ya. Tentunya harus melampirkan surat dokter, surat psikolog dan lainnya, tapi kita tidak ada. Yang ketiga ada jalur, jadwalnya dulu ya, jalur afirmasi tanggal 17 Juni sampai 18 Juni, berarti cuma berapa hari? Dua hari ya. Ditutupnya berarti tanggal 18, verifikasinya sesuai dengan pendaftaran cuma nambah 1 hari sampai tanggal 19, pengumumannya tanggal 20 Juni. Registrasinya dulu. Oke, sekian. Mudah-mudahan udah merah nih baterai. Udah sekian. Bye bye.